Bulan Ramadan itu disebut bulan penuh keutamaan yaitu karena tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Yang dalam ajaran Islam itu konsepnya bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Sebetulnya kan puasa ini Pak Piki juga tahu, Pak Raja juga. Berpuasa itu adalah ibadah. Setelah itu khusus bagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama kami di podcast Bismillah, bincang seputar Islam dan kalam ilahi. Masih bersama saya Muhammad Raja Iqbal Fahri dan saya Fikri Lukmanul Hakim. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya Pak Raja ya. Iya, Masya Allah, ini tamu yang kita tunggu-tunggu dari tahun kemarin sebenarnya. Ya. Nah, boleh perkenalkan dulu Pak deh ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya bisa hadir di agenda kegiatan Ramadan yang diselenggarakan oleh SMP PG 1 Bandung dalam agenda podcast Bismillah, bincang seputar Islam dan kalam ilahi. Terima kasih banyak atas undangannya nih. Mohon maaf baru bisa bertatap muka dan hadir. Sibuk banget sih, sibuk banget Pak Yopan ini. Jangan dikata itu. Malum apa? Ya malum seorang beliau lah. Oke, Pak Fikri, di sini kita akan berbincang-bincang sebuah topik yang sangat menarik nih, yang memang biasa kita kadang lupa gitu di dalam keseharian kita sebagai umat Muslim, Pak Yopan juga ya. Yaitu tentang esensi puasa. Jadi puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus aja gitu. Ya, mungkin Pak Raja, Pak Yovan, sebelum kita jauh membahas tentang materi kita pada pertemuan atau pada podcast ini ya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Nabil beserta Ananda Firaz dari Ekstrakurikuler ICM ya. Kepada Ananda Nabil dan Ananda Firaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu
pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Nabil dan Ananda Firas yang telah membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran tersebut menambah keberkahan kita pada podcast kali hari ini. Amin, gitu ya. Amin ya rabbal Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, Pak Yofan gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jangan tanya saya dulu. Sapa dulu mungkin. Anak-anak ya. Kita sapa dulu nih. Aku beserta ayah bunda serta para hadirin yang mungkin sedang menonton tayangan podcast Bismillah di kanal YouTube SMPPG 1 Bandung. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan alhamdulillah luar biasa ya, baik dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Kemudian tentunya saumnya semoga dalam kondisi yang tetap semangat, prima, serta mengisi waktu saumnya dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya. Ya, betul. Sebagaimana yang akan kita lakukan di podcast ini ya. Semoga menebar kemanfaatan untuk kita semuanya. Ya. Karena di sini kita bukan ngobrol-ngobrol biasa aja, tapi Ya. kita coba sharing ilmu. Sharing. Dan kali ini juga Sekarang boleh tanya Pak kabar saya. Oh iya. Iya. Oh tadi. gitu. Iya. Saya belum selesai sebenarnya. Siap. Iya. Kita kayak yang udah di itu ya. Kita kayak yang udah di setting aja ya pertanyaannya Iya. ya. Kita, jadi ketawanya juga kita harus ketawa bisnis gitu. kayak gitu ya. Gimana Pak Yofan kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Allah Akbar. Masya Allah. Ya, semangat Ramadan. Pak Fikri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik selalu ya. Semangat ya. Ya, Gimana harus Pak Yofan nih saumnya? Alhamdulillah sejauh ini saya berjalan. Oke, Nah, ya. lancar ya. Tinggal batal. Iya. Iya. Pada maghrib. Iya pada maghrib. Iya. Alhamdulillah. Karena saya ada yang nanya nih, Pak, Bapak udah pernah batal belum puasa? Saya setiap hari batal. Ih, kenapa Bapak kayak gitu? Katanya Bapak Godin bukan. Dah emang puasa mah harus batal. ya. Harus dibatalkan. Tapi ya kalau Godin nggak boleh juga sih. Kalau Godin nggak boleh. Kalau Godin ya. Oke. Godin. Baik, Pak Yofan. Ya. Kita memiliki beberapa pertanyaan. Iya. Mudah-mudahan nggak sulit ya. Aman, kita sharing-sharing aja Pak. Soalnya yang nanya ustadz semua ini. Oh, bukan. Nah, kalau saya kiai. Ya, Aduh, padang itu Pak. Siap. Mungkin begini Pak Yofan, yang pertama kan kita ini sedang berada di bulan suci Ramadan. Tentunya banyak hal yang sudah kita persiapkan sebelum bulan suci ini datang Pak. Bahkan mungkin ada yang melatih dirinya, ada yang melaksanakan saum di bulan Rajab, Sya'ban gitu kan. Ada yang Senin Kamis ya. betul, ada yang Senin Kamis gitu, ada yang memang meningkatkan kualitas sholatnya gitu. Betul. Tapi terkadang ada beberapa aspek yang ada dalam diri kita yang kita lupakan untuk kita siapkan sebelum bulan suci Ramadan. Contohnya misalkan gini Pak, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban itu karena kita fokus kepada ibadah mahdoh lah kita anggap begitu ya. Ada beberapa hal yang kita lupa Pak. Contohnya misalkan di bulan Rajab dan Sya'ban kita masih sering gibah misalkan. Betul. Iri, dengki misalkan gitu ya Pak. Atau misalkan mengucapkan kalimat-kalimat yang yang pantas agak gitu ya. kasar gitu ya Pak. Memang sudah jelas dalam syariat itu tidak boleh. Betul. Nah, menanggapi hal itu gimana sih Pak di bulan suci Ramadan ini gitu? Oke. Nah, mungkin saya akan mengawali dulu dengan kutipan dari Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ya, 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke. Nah, oke. Itu kan kutipan artinya adalah hai orang-orang yang beriman. Nah, ini kan puasa ini kan sudah digarisbawahi wahai nih ya. Iya. Karena Allah itu kadang-kadang ada kutipannya ya ayuhanas berarti
Untuk orang umum, manusia, betul umum. kan? Gitu, Manusia, pokoknya erek anu kafir, erek Betul, Islam, betul, manusia. betul, ya. Kalau bulan Ramadan ini kan ya ayyuhalladzina amanu ya, orang-orang yang beriman. Jadi panggilannya dikhususkan Khusus untuk orang yang beriman. Oke. Konteks orang yang beriman itu seperti yang tadi Pak Fikri sampaikan, tidak hanya saja menjalankan ibadah mahdoh, Oh, tapi oke. juga kan konteks ibadah ghairu mahdohnya juga, betul nggak? Oke, betul, Nah, betul. Jadi yang dipanggil itu bukan hanya orang-orang yang beriman dalam arti ibadah mahdoh saja, tapi juga konteks bisa jadi konteks yang melaksanakan ibadah ghairu mahdoh. Oke. Gitu kan. Jadi Beriman. maksudnya orang yang beriman itu salah satu buktinya bukan hanya sekedar Sholat menguatkan rajin, ibadah betul, gitu ya. nya sholat rajin, Oke. baca Qur'ana lancarnya, Betul. sodakoh tidak, tapi di belakangnya tadi yang Iya, disampaikan Pak siap, Fikri siap. kan itu kan. Laksanakan gibah, fitnah dan yang Ya, lain-lain ya. berarti kan esensi ibadahnya tidak tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Iya, betul. Jadi betul. bukti keimanan seseorang itu memang sesuai dengan hadis Rasul itu diwujudkan dalam ucapan. Nah, Begitu itu dia. pula dalam etika, dalam hati, Hati gitu ya, juga. dan diwujudkan Dalam dalam perlakuan. perbuatan. Nah, Ya, seperti perbuatan. itu. begitu Pak ya. Betul, betul gitu Oke, Pak Fikri. oke. Ini sangat menarik nih, bahasan pertama ini juga sudah masuk ke dalam ranah Al-Quran juga nih. Betul. Dan memang kita juga di sini dibiasakan ya di SMPPGI 1 Bandung untuk bisa meneladani nih setiap ayat-ayat yang kita baca. Betul. Dan tadi juga nih ada ilmu nih. Jadi anak-anak semuanya, Bapak Ibu dan seluruhnya pemirsa yang menonton di sini. Jadi kata ya ayyuhallazina amanu itu Allah khususkan di dalam Al-Qur'an untuk memanggil orang-orang yang beriman. Nah, Oke. pertanyaannya nih di sini Betul. kita apakah memilih untuk jadi orang yang beriman atau enggak? Betul. Kalau kita beriman berarti kita diwajibkan untuk Kan melaksanakan ibadah puasa. puasa. Betul. Betul sekali. Ini ada yang ingin saya tanyakan nih ke Pak Yovan. Jadi kan terkait tentang tadi, kalau misalkan ibadah puasa itu berarti secara umum tidak hanya menahan haus dan lapar saja kayak Pak. Iya. Oke. Betul. Konteks puasa yang dalam ajaran Islam itu konsepnya bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Sebetulnya kan puasa ini Pak Fikri juga tahu, Pak Raja juga tahu. Ya. Puasa ini juga umat-umat yang lain juga kan menjalankan, iya, Pak. Betul kan? Betul, Seperti Kristen juga sama, ada ya umat yang lain pokoknya selain Islam juga melaksanakan ibadah puasa. Nah, di dalam Islam ini yang menjadi sebuah ciri khas yang membedakan, dan nanti sebelum menjawab yang tadi, selain menahan hawa nafsu dahaga itu kan ada yang salah satu ciri khas yang membedakan puasa kita dengan puasanya umat yang lain tuh salah satunya apa? Kita mah ada ini ya, sahurnya. Itu, Betul kan? ya, Sahur siap, kan? siap. Sahur itu juga dalam arti konteks supaya kita kuat ya dalam menjalankan ibadah selama seharian. Dan tentu saja kalau dihubungkan dengan tadi bukan hanya sekedar menahan dahaga dan lapar ya. Tentu saja di dalamnya juga saum ini memperkuat bagaimana pemaknaannya adalah menjaga diri kita supaya tidak melakukan hal-hal yang negatifnya. Oke. Level selanjutnya ya. Iya. Ada menahan lapar jeung haus mah mungkin kalau Umum di ya. level game mah level hiji lah eta mah betul, gitu nya. betul. Tapi level selanjutnya apakah nih dengan saum dan menahan saum tidak lapar menahan lapar dan dahaga itu bisa nggak dicerminkan dalam hal lainnya? Iya, betul. Menjaga pembicaraan gitu ya. Ya. Kemudian berperilaku bersikap yang baik Ya. dan seperti itu ya. Jadi kayak ada runutannya gitu ya Pak Raja Ya, ya. ya. Tapi terkait dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Yovan, ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Jadi bahwasannya puasa itu ada tiga tingkatannya. Tiga tingkatan. Tiga tingkatan. Yang pertama puasa umum yang tadi disampaikan. Pertama itu puasa umum itu Nahan yang lapar, cuman yang lapar doang ya, haus ya. gitu. Yang keduanya puasa khusus. Yang puasa khusus ini ya sudah mengkhususkan dirinya juga untuk menjaga dirinya gitu, Betul. tidak berperilaku maksiat dan yang lain-lain. Dan yang terakhir ada khususul khusus. Jadi bukan hanya menjaga ini, tapi di sini Lapar. menjaga dirinya. Pokoknya semuanya. Jadi tidak ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau maksiat, berbau Betul. dosa. Oke. seperti Betul. itu. Jadi kalau diambil disebutnya di bulan suci Ramadan ini memang betul-betul kita itu sedang melatih diri, Pak ya. Ya,
di training ya. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya mungkin bisa Apa itu disebut bahasa Arabnya? tarbiyah, Pak. Tarbiyah. tarbiyah. Oh, tarbiyah. Jadi ada Oke. yang memang tarbiyah untuk ibadah, gitu ya. Tarbiyah ibadah itu seperti kita melaksanakan sholat, Iya. kemudian kita melaksanakan saum itu Saum. sendiri, gitu Mhm. ya. Begitu pula ada tarbiyatun nafas berarti. Nafsu ya. Nah, Melatih. itu Pak. Jadi Betul. melatih untuk kejiwaan atau melatih untuk diri sendiri Mhm, gitu. Betul. Salah satunya tadi mungkin Saum ya Pak ya. ya. Tidak boleh untuk melaksanakan iri, dengki gitu. Iya. Begitu mungkin. Iya. Jadi memang di bulan Ramadan ini yang kita latih bukan hanya sekedar fisik, ya kan? Oke. Bukan hanya sekedar fisik. Kita kan melatih fisik dengan saum, menahan saum dan dahaga gitu ya. Oke. Tapi juga melatih nilai-nilai spiritual. Oke. Betul kan ya? Betul. Bagaimana betul, menjaga betul. lisan, menjaga Betul. hati supaya tidak dengki. Iya betul. Jadi bulan latihan nih bulan Ramadan itu. Kan selama kurang lebih 11 bulan kan dari makan yang tidak teratur ya, dari ucapan-ucapan atau dari sikap yang kurang baik itu Iya, kan betul. mungkin loss ya dalam tanda Oke. kutip. Nah di bulan Ramadan mah sama Allah teh di recharge gitu Pak. Iya di Richard terus juga gitu ya. kita juga membersihkan diri. Betul, membersihkan diri baik dari secara fisik kan. Kotoran-kotoran dalam tubuh saum mah lebih bagus karena dari penelitian juga kan saum itu ternyata untuk kesehatan luar biasa Oh, Pak. gitu ya, Pak. Betul kan gitu. Ditambah lagi dengan ditambah dengan aktivitas-aktivitas positif tadarus, baca Quran dan lain sebagainya. Betul. Itu kan jadi menjaga kita mengurangi berucap maksiat gitu ya. lah pokoknya seperti Maksiat itu. dalam bentuk ucapan. gitu ya. Nah, nggak sih kan Iya. ngaji. Oke. Nah, seperti itu. Tapi betul sih Pak Yopan. Jadi terkadang kita itu sadar ataupun tidak sadar kita itu sudah muncul keimanan dalam hati kita Pak ketika masuk bulan suci Ramadan. Contoh begini Pak, misalkan kalau masalah sholat ibadah itu memang sudah kewajiban gitu betul. ya. Tapi kita misalkan mau ngomongin orang lah paling simpelnya gitu ya. Memang ngomongin orang itu kan salah satu dosa yang kecil tapi aduh itu teh lumayan Pak gitu. Nggak kerasa Itu gitu ya. Betul. Nah, contoh kita misalkan mau ngomongin orang di bulan suci Ramadan mah kadang mikir-mikir Pak. Betul. Gitu. Betul. Misalkan aduh saya teh pengen ngomongin Pak Raja misalkan gitu ya sama Pak Yovan misalkan. Ya Pak, padahal ngomongin aja nggak apa-apa. Kalau di depan orang bukan ngomongin Oh, Pak, iya, iya. nantangin. Nah, tapi misalkan ngomongin orang gitu ya Pak ya. Iya, Kata saya teh, aduh jangan ngomongin orang, lebar lagi puasa betul, gitu betul, Pak ya. betul. Nah, itu teh kan bentuk keimanan gak sih Pak itu teh sebetulnya gitu. Iya. Kan sekali lagi dalam puasa itu kan ada menahannya. Oke. Nah, menahan dalam arti ketika kita melaksanakan saum, salah satu efek dari kita bersaum nih, kalau kita balik lagi ke menahan laparnya, kan energi yang kita keluarkan juga Pak sedikitnya. Oh betul. Jadi daripada energi yang sedikit yang ada dalam diri kita digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif, Betul. nah mendingkannya digunakan hal yang positif. Yang Iya, positif. betul, Nah Pak. itu jadi aya nahan, jadi si perut juga jadi nahan. Capek ngomongkeun si ieu mah. Mendingkannya tidur. Nah, kan makanya Iya, kan mungkin jadi, banyak yang mengandalkan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, itu khusus bagi yang kerjanya Ya. tidur terus. Tapi tidak ada salahnya kalau disambungkan dengan konteks yang tadi Pak Fikri sampaikan Iya. ya. Daripada betul kan padanya. betul daripada kita berbuat buruk, daripada Nah. berbuat kedengkian, jahil dan iri dengki semuanya lah hal-hal yang buruk Iya. mendingan kita Bobo. jaga itu. Tapi tidurnya juga bukan tidur Iya, menyengaja dari setelah sholat subuh betul. baru bangun nanti ngabuburit Kalau Pak. disengaja lagi Gitu. beda ya. Jadi kan banyaknya kayak gini, Pak kalau misalkan kita tertidur kan ibadah katanya Betul. ada yang nanya kayak gitu murid. Terus kalau misalkan kita tidurnya dari pagi sampai menjelang maghrib boleh nggak? Ya itu berlebihan. Iya, Sementara Allah berfirman kan Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. berlebihan betul. Sampai Masa- meninggalkan ibadah wajib ya. Iya, Sholat yang betul, wajib itu kan betul, ditinggalkan. Betul. Seperti itu. Jadi mendingan kita untuk menjaga diri kita ya kalau misalkan memang kita perlu tidur wajar kita Betul. perlu istirahat. Namun ada kalanya ada waktunya juga harus istirahat gitu. Ada kalanya harus beribadah dan di bulan Ramadan ini sebenarnya bukan nggak boleh tidur Pak gitu. Tapi rugi kalau misalkan Hanya kita sekedar pakai
buat itu. tidurnya. Tapi kalau tadi Tidur dikomparasikan dengan daripada berbuat maksiat, Betul. nah kalau komparasinya ya perbandingannya daripada berbuat maksiat, daripada bergibah, daripada melakukan hal yang tidak baik, dibandingkan dengan tidurnya orang yang berpuasa mending tidur. Kalau perbandingannya ke sana gitu ya. Tapi kalau dibandingkan lagi dengan melaksanakan amaliyah sunnah di bulan Ramadan itu lebih dahsyat gitu kan. Tapi mungkin bisa kita kasih opsi juga betul. Pak, ya, daripada betul yang berbuat maksiat, misalkan malah makan di siang hari, misalkan atau bahasa kita yang godin gitu ya. Nah, lebih baik memang kita melangkahkan kaki menuju rumah Allah, misalkan ke masjid, betul. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yaitu mengikuti apa yang disunahkan, misalkan mau ambil air wudhu dulu gitu kan, masuk ke masjid, baca doa, kemudian baca doa iktikaf. Itu pun sebetulnya amalan-amalan yang kecil kemudian kita lakukan karena ingin menghindari maksiat, saya kira pahalanya besar Pak. Daripada ngegodin gitu. Betul ya kan, seperti yang paling sederhana juga kan berzikir ya Pak Raja. Itu kan mudah itu. Apa namanya itu ringan amalannya tapi berat pahalanya. Itu kan luar biasanya berzikir gitu. Jadi terkadang memang kita saat berpuasa nih ya, hal-hal yang besar mah memang pasti kita sudah tinggalkan. Betul. Tapi hal-hal yang kecil gitu, kadang ini hal yang kecil ini bisa merusak apa yang kita lakukan gitu, apa yang udah kita tahan. Seperti misalkan saya yakin sih gitu Pak Fikri, misalkan Pak Yovan juga, misalkan kita melihat anak-anak atau kita melihat kan keseharian kita dengan peserta didik ya. Betul. Peserta didik itu pasti nggak akan membatalkan puasanya dengan tiba-tiba minum. Menyengaja gitu Menyengaja nggak mungkin. Tapi terkadang ada hal yang mereka lupakan, misalkan melakukan dosa, misalkan ghibah dan yang lain-lain itu. Betul. Jadi puasa itu sebenarnya terkadang bukan rusak oleh hal-hal yang besar gitu, namun hal-hal yang kecil itu yang bisa merusak pahala puasa kita gitu. Capek-capek gitu ya puasa. Capek-capek. Meskipun memang hari pahala mah itu yang nyatet bagian Allah ya. Betul. Tapi kan kita sudah diberikan rambu-rambunya ya, betul tidak? Kisi-kisinya supaya puasa kita itu lebih bermakna kan. Nah itu lebih bermakna. Nih Bapak kan guru seni gitu ya. Supaya mungkin kalau bahasa seninya supaya puasa kita lebih apa Pak, lebih indah gitu ya. Betul ya, lebih estetik. Apa namanya? Estetik. Kalau anak-anak sekarang itu agak unik ya kalau jadi apa bagus ya. Itu lagi lebih estetik kalau. Tapi Pak menurut kacamata guru seni ini estetik. Iya, ini saya jadi ingat apa Pak? Prakarya Pak. Bukan makanan itu. Oh, Saroja. Kalau bulan puasa ini agak makruh. Nanti saya itu contoh anak-anaknya ketika kita membicarakan makanan pun, lihat konten TikTok yang berupa makanan ketika kita sedang saum, bisa jadi itu juga pada aja kan mengurangi gitu kan. Jadi kita tiba-tiba memikirkan kayak gitu. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Saya tadi juga lewat setelah di jalan tuh Pak. Jangankan lihat rumah makannya Pak. Ketika rumah makan itu ditutup Pak, kan sekarang banyaknya saum nih rumah makan ditutup. Nah itu ya sebelah kan, saya langsung membayangkan apa yang ada di balik rumah makan itu. Dan itu langsung pikiran itu. Yang datang ke rumah makan itu sekarang manusianya tidak full Pak. Tidak full ya. Kakinya doang. Sepatau. Penampakan ya. Itu penampakan. Mungkin begini Pak Yovan dan Pak Raja ya. Jadi terkait saum yang tadi disampaikan ya, perilaku-perilaku kita memang harus kita hindari. Memang betul tidak akan membatalkan saum betul, tidak. Tapi bisa jadi mempengaruhi kualitas saum kita, baik dalam bentuk pahala ataupun yang lainnya gitu. Jadi saumnya tidak estetik gitu. Betul. Kurang estetik, tidak indah gitu ya. Padahal harusnya kita itu kan bersyukur kepada Allah Pak ya, karena memang di bulan suci Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesempatan. Betul luar biasa. Saum gitu ya Pak ya. Sebetulnya kalau kita dalam konteks bersyukur kepada Allah di bulan suci Ramadan ini Pak nih, ada kiat-kiat apa nih dari Bapak untuk membuktikan kalau kita ini bersyukur gitu kepada Allah gitu. Nah, yang pertama adalah tidak semua orang diberkahi
bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Betul. Iya, Betul. Ya mungkin sebagai gambaran beberapa waktu yang lalu juga seperti tetangga teman dekat juga waktu kuliah. Itu tiba-tiba mungkin beberapa hari menuju Ramadan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kan kita betul-betul menginginkan, kalau saya egonya manusia nih ya, pengen tiap bulan teh Ramadan gitu ya Pak ya. Sepakat Betul nggak? itu, Pak. Itu kan egonya manusia ya. Iya. Tapi kan Allah itu ada jatah waktunya nih. Nah itu pertama bahwa bulan Ramadan itu disebut bulan penuh keutamaan, yaitu karena tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi Pak. Betul. Betul kan? Mungkin Pak. Pak Fikri, Pak Raja, saya juga mungkin tahun depan walau alam ya bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan 1427 ya. Yang kedua juga di bulan Ramadan itu, yaitu tadi yang pernah saya sampaikan bahwa di Ramadan itu adalah bulan dimana kita di recharge gitu. Ya, karena ada hasil penelitian secara medis bahwa puasa itu mampu meningkatkan tubuh menjadi lebih baik. Iya. Itu dari penelitian ya, bukan dari sekedar hanya riwayat surat Al-Baqarah 128, tapi juga dibuktikan dengan secara saintifiknya. Betul. Bahwa berpuasa itu bisa membuat diri kita menyehatkan. Dan yang ketiga adalah bulan mana lagi yang bisa memberikan keberkahan rahmat begitu luar biasa. Amalan-amalan sunnah dikali lipatkan. Amalan wajib itu juga apalagi kan seperti itu. Apalagi kan sodako ya, kemudian infak sodako, betul kan, hal-hal yang mungkin di keseharian kita mah biasa, tapi ketika masuk bulan Ramadan itu kan luar biasa. Oh iya, betul. Makanya di SMP PGI 1 Bandung kita mengajarkan, ada program Betul. juga. Jadi Oke. di program Kristal Ramadan. Sebenarnya bukan di program Kristal Ramadan saja kita melatih, namun kita memanfaatkan momen Ramadan ini gitu. Kita ada salah satu program yaitu bakti sosial. Bakti sosial ya. Bakti sosial di mana kita kan menyalurkan apa yang udah kita kumpulkan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Biasanya dalam 2 tahun terakhir kan kita selalu menyalurkan dana kita ke Palestina gitu ya. Selanjutnya juga ada infak subuh, melatih peserta didik kita gitu ya, melatih anak-anak kita untuk selalu berinfak. Betul. Sedekah ya, bersedekah ya. Betul. Jadi kalau memang yang tadi disampaikan oleh Pak Yopan, jangan sampai kita itu melewatkan kesempatan yang betul, langka Pak. ini. Iya, betul. Ini kalau di kuis mah jackpot Pak ini. Wah, jackpot. Diskon sale. Nah, kalau ini mah tirai apa itu Pak? Kalau buka tirai ini. Bambu, Pak. Bukan itu apa sih? Kuis apa, Pak? Tirai itu Coba apa super deal. Super deal. Jadi pas buka teh Ramadan. Wah, itu kan ya. Iya sih Pak, betul. Wah, excitednya kan luar biasa Pak. Jadi kalau memang momentum langka ini jangan sampai kita menyanyiakan, baik dalam bentuk kita memperbaiki ibadah, betul Pak, memperbaiki akhlak kita, begitu ya. Karena kita belum tentu bertemu lagi ya. Iya belum tentu. Jadi ini merupakan rasa bentuk syukur dengan menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini khususnya gitu. Ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah dengan diberi umur kita untuk mencapai Ramadan. Makanya kita. Dan satu lagi Pak Raja, kan disebut bulan ujian teh nih Ramadannya. Apakah kita lulus tidak selama 11 bulan ke depan? Oke. Efeknya nih di 1 bulan kita dididik ya. Di training oleh Allah selama 1 bulan. Efeknya apakah akan lanjut selama 11 bulan ke depan tidak nih? Istiqomah ya kita sebutnya tidak, ya. Tidak ngomongin orang lain ya, dan lain sebagainya, bergibah dan sebagainya, ujub, sombong dan lain sebagainya. Bisa nggak nih istiqomah selama 11 bulan ke depan kan gitu ya, sodakohnya kan seperti itu. Nah nanti ketemu lagi dengan bulan Ramadan lagi, misalnya Allah menakdirkan kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, itu kan luar biasa. Betul. Jadi kalau misalnya hanya Ramadan teh, mohon maaf ya Pak Fikri nih, kalau Ramadan itu yang gencar-gencar itu awal dan akhir Pak. Awal dan akhir betul, ya, Pak. Betul. Awal itu karena semangat menyambut Ramadan, dan akhir itu karena semangat dari Lebaran. Padahal harusnya mah sedih ya Pak Raja. Sedih ya meninggalkan Ramadan teh. Karena pahala yang Allah berikan sudah tidak tidak ada lagi voucher-vouchernya. Pahala. Jadi kelihatan gini Pak, kalau orang yang sedih ketika Ramadan berakhir berarti dia nominasinya melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Nah, itu tapi kalau biasa. Memang dia hanya nahan lapar pasti bahagia Pak. Happy-nya. Oh, kaji badai kenging THR. THR itu. Nuka 2 cenah puasana atosan. Tah, katilu aja deh Pak. Naon Pak? Eta
check out Shopee kan. Keranjang, kosongkan keranjang. Sudah Pak. Mungkin bagi anak-anak kita itu sebuah hal yang happy Pak. Iya. Tapi bagi kita para suami, aduh itu menjadi Alhamdulillah. Baik Bapak kurang lebih kita udah hampir 20 menit nih kita ngobrol Tidak di sini, terasa, nggak Pak. kerasa ya. Tapi di kontrak saya 2 jam Pak. Oh 2 jam? Iya. Siap 2 jam. Tapi kita pengumuman dulu nih kepada teman-teman semuanya. Silakan Pak Raja. Halo teman-teman semuanya, PPDB SMP PGI 1 Bandung masih dibuka sampai sekarang. Jadi bagi Anda semuanya yang memiliki teman atau orang tua semuanya yang memiliki anaknya, saudaranya dan yang lain-lain, ayo ajak bergabung bersama kami menjadi bagian dari keluarga SMP PGI 1 Bandung. Boleh datang hari ini, besoknya lagi boleh datang, silakan untuk mengunjungi sekolah kami. Pokoknya selama liburan juga kita masih buka Betul. Pak ya. Nah, dari jam 8 kalau di bulan suci Ramadan ini kita sampai jam 1 ya Pak. Iya. Jam 1 siang begitu. Jadi ayah bunda silakan. Betul. Boleh berkunjung langsung ke sekolah kami atau mengunjungi laman web SMP PGI 1 Bandung. Nih kalau di e-commerce mah jangan lupa masukkan keranjang kuning SMP PGI 1-nya. Betul. Klik keranjang kuning. Dan jangan lupa di check out Pak. Di check out ya. Sebelum kehabisan. Oke, Pak Yopan, Pak Raja. Ya, alhamdulillah nih ya kita sudah berbincang-bincang. Sebetulnya perbincangan sersan kita ini ya. Santai, serius tapi gitu, tapi serius. Intinya apa yang disampaikan oleh Pak Yovan, Pak Raja, begitupun oleh kami di sini, insya Allah apa yang ada di momentum bulan suci Ramadan ini jangan sampai terlewatkan dengan sia-sia, Pak. Betul. Begitu ya. Betul. Jadi kita manfaatkan betul momentum bulan suci Ramadan tahun ini dengan semaksimal mungkin. Betul. Mungkin kita cukupkan saja. Pak Raja, sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Pak Yovan, sama-sama atas undangannya nih dari host keren. Nanti saya sengaja nggak pakai jas biar nggak kalah, bisi kalah. Oh iya. Tapi tadi saya pikir-pikir ini Bapak kayak guru gembul. Saya mau bilang gitu Pak. Oh iya. Di Ramadan. Astagfirullah. Apa punten? Iya. Punten. Banyak yang bilang memang saya kayak Tom Cruise gitu. Oh Tom Cruise. Siap. Oke. Terima kasih. Teman-teman semuanya, pemirsa semuanya, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di follow sosial media kami semuanya di SMP PGI 1 Bandung. Insya Allah kita akan menemukan berbagai kemanfaatan dari setiap konten-kontennya. Dan juga ini ada satu penutup mungkin dari saya. Ada salah satu kaidah fikih yang menyebutkan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Jika kita tidak bisa mengambil seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Artinya di bulan Ramadan ini jadikan momen kita untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak semuanya yang disunahkan oleh Rasulullah. Betul. Namun istiqomah dengan satu amalan yang biasa kita lakukan. Seperti itu Pak Fikri. Luar biasa. Terima kasih Pak Raja. Begitu pula ada ucapan dari Rasulullah. Ya. Ahabbul a'mal indallahi adwamuha. Ya. Sesungguhnya amal yang dicintai, amal yang istiqomah. Meskipun amal itu kecil, maka mudah-mudahan ini menjadi amal yang istiqomah kita lakukan Pak ya, momentum ini. Demikian baik, Pak Yovan, Pak Raja, kita akhiri saja dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Fikri Lukmanul Hakim. Saya Muhammad Raja Iqbal Fahri dan saya Yopan. Gitu. Lengkap ya. Kembali lagi di podcast Bismillah next episode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.